kita berada, kita beribadah. Saudara, satu pertanyaan saya kepada kita di awal perenungan ini adalah, apakah Anda pernah secara serius sengaja bertanya tentang kehidupan Anda? Pernahkah Anda dalam perenungan pribadi Anda ini serius bertanya dalam diri Anda? Mengapa ya? Untuk apa ya Tuhan ciptakan saya? Saudara, salah satu pergumulan saya pernah sampai kepada titik ini. Tuhan, kenapa ya Tuhan ciptakan saya? Kenapa ya? Apa ya tujuannya? Saudara, maka saya tidak pernah henti-hentinya menyaksikan salah satu yang Tuhan pakai mengubah hidup saya adalah tulisan salah seorang yang sangat terkenal, Rick Warren, itu sangat mengubah hidup saya. The Purpose Driven Life. Mengubah kehidupan saya. Karena di situ banyak diceritakan tentang tujuan hidup. Dan saya waktu itu dengan setia membaca. Saya tidak tahu buku itu sudah berapa kali saya baca. Dan saya terus baca dan cek di dalam setiap ayat Alkitabnya. Nah, saya bertanya hari ini kepada Anda, apakah Anda juga pernah bergumul akan hal ini? Karena saya memahami prinsip yang sederhana. Sesuatu itu ada, pasti dia punya tujuan. Sekecil apapun. Karena saya dan saudara kalau melakukan sesuatu, membuat sesuatu, sekecil apapun, pasti ada tujuan. Itu kita. Apalagi Allah. Gak mungkin kan Allah nganggur tuh iseng-iseng, udahlah daripada gak ada kerjaan. Saya yakin tidak seperti itu. Allah menciptakan, membuat, bahkan menyelamatkan saya dan saudara pasti dengan tujuan tertentu. Biarkan ini satu pertanyaan kita. Dan terus coba cari, temukan. Maka setiap kali saya menyampaikan ucapan kepada orang yang ulang tahun kapanpun, biasanya saya selalu kaitkan dengan tujuan hidup. Karena untuk apalah saya dan saudara hidup? Kalau sampai akhir hidup kita nggak ngerti untuk apa tujuan kita ada, itu orang yang sangat malang, orang yang paling malang. Ya, kita rindu mengerti salah satu tujuan itu. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema tentang Allah ingin kita melayani. Jadi 1 bulan ini kita akan berbicara banyak tentang pelayanan. Saudara, nanti memang bersambung ke bulan 4, tapi bulan 4 fokusnya agak beda. Tentang pelayanan juga, tapi fokusnya agak beda. Tapi bulan ini kita berbicara tentang pelayanan. Saudara, kita akan membuka ayat Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya akan ulangi untuk kita. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dikatakan apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, hari ini kita melihat kebenaran ayat ini berbicara tentang siapa kita. Siapa saya dan saudara? Saya dan saudara dikatakan di situ buatan Allah.
Saudara, buatan Allah ini sebenarnya kalau kita melihat dalam teks aslinya itu buatan dari Allah. Buatan ini bukan sekedar buatan, tapi satu ciptaan yang istimewa sebenarnya pengertiannya. Jadi saya dan saudara dicipta begitu istimewa. Ciptaan yang istimewa dari Allah. Ada yang menyebut sebagai mahkota ciptaan, ada yang menyebut sebagai satu ciptaan yang mulia, ada yang menyebut sebagai puncak penciptaan. Alkitab menyatakan dengan jelas, saya dan saudara diciptakan segambar serupa. Tapi dalam konteks ini, ciptaan yang istimewa. Dan yang istimewanya apa lagi? Karena ini mau membalikkan kepada ciptaan yang mula-mula setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka disinggung di situ ciptaan di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Berarti ini sekarang cerita tentang dua hal. Anda dan saya diciptakan, Anda dan saya diselamatkan sebagai satu ciptaan baru. Nah, pertanyaannya, untuk apa? Ayat ini jelas mengatakan, untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, ketika kita berbicara pekerjaan baik, ya pekerjaan baik. Memang kalau berbicara baik dalam Alkitab biasanya tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Maka ketika orang muda yang kaya menjumpai Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus saya lakukan supaya saya bisa memperoleh hidup kekal?" Yesus bilang apa? "Mengapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, Allah." Yang saya mau tekankan adalah kebaikan yang dimaksud bukan sekedar kebaikan, tapi sesuatu kebenaran. Maka tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Jadi perbuatan baik, pekerjaan baik, segala sesuatu yang engkau lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan saya dan saudara. Siapa Allah dalam konteks ini? Yang menyelamatkan saya dan saudara. Nah, hari ini saya membingkai ayat ini, pemahaman ayat ini dengan satu bingkai. Allah ingin kita melayani. Jadi banyak orang memahami bahwa berpikir yang ingin supaya saya dan saudara melayani itu, atau yang ingin supaya jemaat melayani itu seringkali dipahami siapa? Pendeta. Makanya kalau orang melayani seringkali merasa dirinya membantu siapa? Pendeta kan? Untung loh Sumardi saya bantu. Kalau Sumardi nggak saya bantu, mana bisa itu? Seolah-olah melayani itu membantu hamba Tuhan. Makanya kalau nggak cocok dengan hamba Tuhan nggak mau melayani, karena melayani membantu siapa? Hamba Tuhan. Saudara, saya ingin meluruskan, saya dan saudara ini yang menginginkan saya dan saudara melayani bukan di antara kita. Bukan seseorang pemimpin kita, bukan. Kalau dalam konteks jemaat, bukan pendetamu, bukan siapapun pendetamu. Tetapi saya dan saudara punya panggilan yang sama, karena yang menginginkan saya dan saudara melayani itu adalah Tuhan. Yang ingin saya melayani bukan pemimpin saya, bukan. Yang ingin saudara melayani, yang ingin supaya saudara melayani bukan saya dan bukan yang lain. Tapi kita sama-sama. Allah ingin baik saya dan saudara melayani. Dan ayat ini sangat jelas. Sekali lagi, yang menginginkan Anda melayani itu adalah Allah.
Saudara, saya ingin mengupas dua hal saja. Yang pertama, saya ingin memperlihatkan fakta bahwa banyak orang Kristen yang tidak melayani. Sekali lagi, faktanya banyak orang percaya, orang Kristen yang merasa yang tadi ayat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi itu adalah dia di dalamnya, tapi faktanya tidak melayani. Tidak melayani ini ada banyak alasan, ada banyak sebab. Bisa karena nggak tahu, bisa karena nggak mau, bisa karena nggak dibantu, bisa karena malas, macam-macam lah ya. Kita bisa jabarkanlah, buatlah segudang itu. Pokoknya poinnya adalah banyak orang Kristen yang tidak melayani. Ya, banyak orang Kristen itu yang tidak melayani. Saudara, sebuah fakta yang ada banyak atau boleh dikatakan ribuan gereja lokal yang sekarat. Saya senang dengan kalimat ini. Gereja lokal yang sekarat karena orang Kristen yang tidak bersedia melayani. Ya, pernah itu dibagi angket pelayanan, gak ada yang ngisi. Pulang dengan hampa, angketnya itu kosong. Banyak orang gak mau melayani, pengennya ya gak melayani lah pokoknya. Saudara, apalagi zaman ini konteks sekarang, bagaimana kesuksesan orang, keberhasilan orang tidak diukur atau justru diukur dari seberapa banyak orang melayani dia. Ya, apa sekarangnya lagi tren apa? Crazy rich ya. Oh, crazy rich. Semua pengen jadi crazy, sekalipun nggak duitnya nggak ada. Ya, orang mah harusnya crazy rich kan? Ini crazy doang. Saudara, banyak orang keberhasilan. Oh, ini ketika banyak orang melayani. Maka fakta yang membuktikan sekarang adalah ada banyak gereja. Pertanyaan yang saya terus susah menjelaskan sebenarnya kepada anak saya gini. Anak saya suka bertanya gini, Pak, kenapa ya tempat-tempat di mana asal kekristenan ada sekarang makin mati? Dan kepercayaan yang lain. Itu enggak hanya 2-3 kali anak saya bertanya. Kemarin pun bertanya, hampir setiap hari bertanya. Kenapa ya justru tempat-tempat yang ada di Alkitab ini, yang dulu kekristenan begitu banyak, kok sekarang tidak? Kenapa ya Pak? Orang-orang yang Kristennya dulu mayoritas, sekarang aneh-aneh. Saudara, pertanyaan ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan pemahaman-pemahaman kita tentang tujuan kita. Nah, hari ini saya hanya fokus bicara tentang pelayanan. Banyak gereja yang memang sekarat karena orang nggak melayani. Saudara, mana yang lebih tertarik Anda? Melayani atau layani kami? Bukankah saudaraku di banyak tempat dengan berbagai bentuk, kan orang seringkali lebih tertarik pada layani kami. Makanya ini ditangkap oleh semua perusahaan-perusahaan komersil. Samanya sebetulnya yang dijual. Tapi apa yang membedakan? Servisnya. Servis itu apa sih? Pelayanan. Jadi kalau di dunia sana, di dunia bisnis, di dunia sekuler, melayani bukan melayani sebetulnya. Dia jualan. Karena menangkap kebutuhan banyak orang itu lebih suka, lebih tertarik dilayani daripada melayani. Maka dunia menangkap ini untuk iklan jualan. Lihat ini kami melayani Anda. Anda senang kan? Saudara, sekarang kalau apa enak loh, sekarang dilayani ya. Senang, kita paling senang itu dilayani. Padahal yang apa-apa dilayani itu siapa?
Anda pengen apa-apa dilayani? Salah satunya yang apa-apa dilayani itu orang sakit. Betul kan? Makan disuapin, ya kan? Mau jalan dituntunin, mau apa? Mandi, dimandiin, mau apa? Sakit. Saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang pelayanan, ini faktanya. Saudara, kenapa gereja begitu banyak susah melayani? Beberapa fakta yang hari ini saya angkat, mungkin saya angkat 2 saja. Karena gereja, ini ada orang yang mengatakan ini, ya saya kutip dari sebuah buku. Gereja sekarang dipenuhi oleh bayi-bayi. Ada banyak gereja, apakah yang namanya gereja hadir, termasuk orang yang ibadah online, itu banyak dipenuhi bayi-bayi. Yang hadir di gereja bayi, yang nonton, istilahnya nonton kan, padahal saya selalu ingatkan itu ibadah bayi. Kalau bayi, apa yang sangat dibutuhkan? Kalau sebuah gereja, sebuah komunitas atau di mana saja banyak bayi, maka dibutuhkan banyak baby sitter. Kalau ada banyak bayi, artinya perlu banyak orang yang melayani. Kalau namanya bayi, nggak pernah bisa melayani, karena bayi kan harus dilayani. Saya sedang berbicara fakta gereja yang terjadi. Banyak, saudaraku. Maka kadang-kadang di gereja selalu berkata demikian. Saya tidak tahu apakah ini termasuk kita. Saya mencari sebuah gereja yang memenuhi kebutuhan saya dan memberkati saya. Alasannya biasanya gini, oh saya di sana bertumbuh. Kita suka mengkamuflasekan dengan istilah, saya di sini nggak bertumbuh, oh di sana bertumbuh. Saya datang langsung disambut. Dari parkir saya sudah disambut. Jadi karena itulah bertumbuh dia. Padahal itulah bukti kita ini baby. Datang. Bapak Ibu, kalau apa bedanya anak TK sekolah, SD, SMP, SMA? Mungkin yang agak rentang jauh. TK dan SMA apa bedanya? Kalau TK Anda datang, halo Sumardi datang gitu ya. Ayo, pinter ya sekolah. SMA digituin lagi enggak? Kalau Anda SMA gitu itu bayi ajaib namanya. Udah besar badannya, udah SMA, masih halo, pinter kali ya. Mungkin Anda pakai sepatu diketok kepalanya itu. Ya udah enggak wajar. Tapi saudara, ini faktanya dalam kehidupan iman kita. Kita seringkali senang diperlakukan seperti bayi. Kita senang diperlakukan seperti anak TK. Ayo masuk, ayo, pintar sekali, rajin kali ya, rajin kali. Mencari gereja, mencari tempat yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Semestinya saya dan saudara itu mencari tempat di mana Anda dan saya bisa menjadi berkat. Saya tidak tahu saudara mendengar berapa kali saya ngomong ini di depan saudara. Setiap kali orang bertanya kepada saya, Pak Sumardi ingin melayani di mana? Saya cuma jawab sama, di mana saya berguna. Mau ditaruh tempat yang bagus, kalau saya nggak berguna, mendingan saya jangan di situ. Karena hidup ini begitu singkat, begitu pendek. Yang pendek itu harus jadi berkat. Nah ini prinsip sebenarnya. Karena kita ini ciptaan istimewa. Saya percaya, saudaraku, ketika kita mendengar fakta ini, ya kita berharap kita nggak termasuk di dalamnya ya, yang masih cari seperti itu. Saudara, gereja yang dewasa, jemaat yang dewasa, yang mengerti kebenaran firman ini semestinya dia bukan mencari orang yang bisa merawatnya, yang menyambutnya. Bukan begini. Tapi harusnya seperti yang tertulis itu. Bukan siapa yang akan memenuhi kebutuhanku. Bukan.
Tapi kebutuhan siapa yang bisa saya penuhi? Saudara, salah satu sesi yang saya selalu ingatkan ketika bimbingan pranikah itu sesi tujuan menikah. Ya, saya nggak tahu ini Bapak Ibu yang sudah lama menikah itu dulu benar atau enggak tujuannya. Kalau orang nikah itu pengennya bahagia, saya bisa pastikan dia tidak akan bahagia. Iya atau iya? Saya bahagia kok Pak. Kenapa? Karena dia pengen pasangannya memenuhi kebahagiaan dia, bukan? Memenuhi keinginannya. Sehingga kalau pasangannya nyebelin sikit aja, aduh, nyesel saya nikah sama kamu, ternyata nggak membuat saya bahagia. Nah kalau itu dimiliki laki-laki dan perempuan, laki-lakinya pengen nikah tujuannya bahagia, perempuan pengen nikah tujuannya bahagia. Jadi pertanyaan saya, siapa yang membahagiakannya? Sama nggak usah yang kasus besar, kasus kecil. Anda kalau ngomong ingin didengar atau Anda suka mendengar? Mana yang Anda suka? Didengar atau mendengar? Biasanya didengar ya. Kita ambil case yang sederhana di rumah juga. Kalau suami ingin didengar, istri ingin didengar, pertanyaan saya, siapa yang mau mendengar? Ada sih, tetangga. Ya karena suami ngomong pengen didengar, istrinya juga ngomong, aku juga dengar dong. Semua ngomong, jadi siapa yang dengar? Ya tetangga lah. Karena anak pun pergi kan, nggak mau dengar. Saudara, ini prinsip dalam pelayanan. Kalau kita dewasa maka kita bertanya, kebutuhan siapa yang saya bisa penuhi? Ini saya sedang cerita fakta. Yang kedua, fakta yang kedua, saya pernah angkat ini di awal khotbah saya bulan Januari. Ada kecenderungan, ada satu sindrom yang melanda gereja bahwa banyak gereja itu dipenuhi penonton. Namanya penonton itu adalah raja. Namanya penonton itu adalah yang perlu kita layani, yang perlu dilayani, yang perlu diservis, yang perlu diberikan yang terbaik. Namanya penonton. Bayangkan kalau gereja penuh dengan penonton, siapa yang akan mau ditonton? Pertanyaan saya. Kalau gereja isinya penuh penonton, siapa yang mau ditonton? Maka kadang orang yang melayani di gereja itu stres. Saya bukan katakan tadi yang WL stres dan cengernya, bukan. Tapi kadang-kadang juga stres. Karena nanti takut salah, dikomentari. Aduh kurang bagus, dinilai. Penyambut tamunya nggak ramah, dikomentari kok gereja penyambut tamunya seram-seram. Ya kan? Kenapa penonton? Ini fakta. Kalau kita menempatkan diri sebagai penonton, maka gereja tidak akan terlibat atau jemaat tidak terlibat dalam pelayanan. Yang pertama itu saya mengangkat fakta. Tapi hari ini kita melihat, kita ingin belajar tentang kebenaran ini. Allah ingin kita melayani. Allah ingin kita menjadi dewasa. Allah ingin kita menjadi pemain. Melayani Tuhan. Saudara, kembali kita coba membaca dari Efesus pasal yang ke-2 ayat 10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah perhatikan rangkaian ini. Kita yang diciptakannya segambar serupa Dia, yang kemudian jatuh dalam dosa, tapi kemudian Allah menolong kembali, menyelamatkan, mencipta kembali ciptaan baru. Maka tadi di depan saya katakan,
ungkapan dari buatan atau poema itu adalah ciptaan yang istimewa. Ciptaan yang khusus, yang bagus. Dan saudara dikatakan ciptaan yang bagus itu untuk melakukan perbuatan baik. Saudara, di berbagai kelas pemuditan saya suka pasang gambar ini. Karena bagi saya gambar yang sederhana ini mengingatkan siapa saya dan Anda orang percaya. Saya dan saudara orang percaya ini adalah orang yang berdosa. Saudara, kesadaran itu sangat penting. Saya orang berdosa. Saudara orang berdosa. Tetapi Allah yang tadi yang sudah menciptakan itu, Allah menyelamatkan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara diselamatkan itu, berarti saya dan saudara sedang dari tadi yang sempurna jatuh dalam dosa kemudian dikembalikan. Dan Allah tidak tanggung-tanggung. Ubah status kita menjadi anak. Saudara, siapa yang pernah atau yang pernah diangkat oleh orang menjadi anak? Atau ada anak angkat umpamanya. Saudara, jangankan diangkat sebagai anak angkat, diakui orang sebagai anak aja bangganya setengah mati. Saudara, saya paling senang itu kalau ada orang bilang, kamu anakku ya, saya senang sekali. Sekalipun dia gak pernah ngasih apa-apa sih. Cuma ngaku aja anakku ya, udahlah ya, senang. Karena anak. Nah, ini yang ngangkat anak ini Allah. Ketika saya dan saudara diselamatkan, kita diangkat sebagai anak Allah. Kemudian apa yang terjadi? Kita diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalam pekerjaan orang tua kita, bapak kita. Saya tidak tahu apakah ini menjadi berita yang bagus bagi Anda. Apakah kebenaran ini menjadi satu hal yang mengagumkan bagi Anda? Tapi bagi saya sendiri kebenaran ini selalu mengingatkan betapa saya mendapat kehormatan yang besar. Saudara, banyak orang menganggap ini biasa teorinya. Banyak orang memahami saya udah ngerti, Pak. Ada beberapa poin yang sering saya ulang karena saya ingin Anda bukan hanya mengerti. Saya ingin Anda dan saya mengalami, menghidupi. Kamu yang dulu gak berharga dicipta kembali sebagai ciptaan baru. Kamu dijadikan anak dan kamu dilibatkan Allah dalam pekerjaannya. Sudah ada satu kehormatan yang besar yang semestinya dimiliki oleh orang-orang percaya. Allah ingin saya dan saudara melayani. Artinya Allah ingin melibatkan saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini. Saudara, belum lama ini saya menyampaikan satu sesi tentang kepada anak-anak sekolah. Dalam statement awal saya katakan gini, Allah itu ingin mengajak kita, memakai kita untuk mengubah dunia. Itu artinya saya dan saudara tidak ada yang kecil. Saya dan saudara satu bahagian yang Allah rancang untuk mengubah dunia. Ketika kita menyadari kebenaran ini, maka kita mengerti betapa pentingnya kita ada. Saudara, sadari dirimu bahwa kamu begitu berharga.
penting. Karena Allah ingin melibatkan engkau untuk dunia ini. Dan Allah ingin mengajak kita, memakai kita, membuat perubahan di dunia ini. Melalui apa? Melalui apa yang kita lakukan. Maka sudah suka ada istilah gini. Allah itu sebetulnya melakukan banyak perkara bisa. Tapi Allah ingin melakukan perkara besar itu melalui Anda. Allah ingin berkarya di dunia ini melalui saya. Sudah, maka analogi tema gereja kita itu saya senang analoginya. Tubuh Kristus. Betul kan? Tubuh Kristus berarti kepalanya siapa? Kristus. Keinginan kepala siapa yang melakukan? Keinginan kepala. Siapa yang melakukan? Semua ya, tangan, kaki. Ya. Saya tadi nyampe di sini pas sudah nyanyi penyembahan. Karena saya prokes, saya mandi dulu. Jadi saya udah rancang nih. Dari jalan udah saya bilang anak saya, ini saya sudah suruh siapin semua. Sampai rumah saya lari. Tak, aduh dengarlah, ini kuping bekerja. Karena memantau ini Ibu Lisa mandunya lama atau pelan ya. Kuping kerja, tangan kerja, semua cepet. Jadi kalau ada yang nggak rapi sedikit, ya karena buru-buru, kayak tentara. Tapi yang main di mana? Ini kan kepala kan? Ya, saya sudah pikir semua apa yang saya butuhkan, kepala kan. Tapi yang melakukan siapa? Tangan, kaki, mulut, mata, telinga. Saudara, Allah itu kuasa. Tapi dalam konteks tubuh Kristus, gereja, Kristus itu kepala gereja. Kalau Kristus ingin mengubah dunia ini, dia memakai tubuhnya. Siapa tubuhnya? Siapa tubuh Kristus? Siapa? Saya. Kita ini nggak mau tanggung jawab kita. Anggota tubuh Kristus itu saya. Anda melayani. Saudara, ketika kita mengerti kebenaran ini, saudara pernah bayangkan enggak? Kalau di dalam tubuh kita itu, anggota tubuh kita ada banyak alasan. Bisa bayangkan enggak? Aduh, pengen nih minum. Ya udah minum sendiri, kata tangan. Kira-kira gimana ya? Ya udahlah minum sendirilah, kata kaki. Udahlah minum sendiri, kata leher. Kan lidah bisa menjulur sendiri sampai seberapa panjang lah. Pengen minum pun membutuhkan semua. Aduh, saya pengen ini. Bayangkan kalau anggota tubuh Anda itu begitu banyak alasan mogok nggak melakukan sesuatu. Apakah keinginan bisa terjadi? Maka saya tuliskan ini, Allah ingin kita melayani. Allah akan memakai kita. Maka jangan pernah membuat alasan. Berhentilah dengan alasan-alasan kita. Karena Efesus 2 ayat 10 tadi sangat jelas dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang melakukan pekerjaan baik. Perhatikan ayat berikutnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kita, ya, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah sudah persiapkan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana Allah merancang kita, membentuk kita. Memang untuk satu pelayanan. Jadi gak bisa buat alasan. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara melayani. Saudara, ada satu kisah yang saya kutip dari salah satu pengkhotbah
Yang saya waktu mendengar beliau pinter cerita ya, tidak seperti saya, kurang pinter ceritanya. Ceritanya adalah sekuntum mawar yang layu. Jadi dalam cerita ini saya mengutip ya cerita. Ada catatan kakinya. Cerita ini bukan cerita saya mengutip dari salah satu hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia ini. Dia menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang sakit. Jadi sudah cukup lama dirawat di rumah sakit. Setiap kali berkunjung kepada pemuda ini, hamba Tuhan ini berkunjung, pemuda ini selalu bilang begini, Pak Pendeta, nanti kalau saya sembuh, saya ingin melayani Tuhan. Setiap kali berkunjung. Jadi hamba Tuhan ini sering berkunjung, setia untuk mengunjungi pemuda yang sakit ini. Hingga suatu ketika hamba Tuhan dalam salah satu kunjungannya, seperti biasa, diajak tim kecil, kemudian berkunjung dan mendoakan dan selalu memberikan pengharapan supaya kamu sembuh. Tapi kali ini pemuda itu bertanya-tanya dalam dirinya. Tapi dia nggak mau bertanya, nggak enak mau bertanya sama Pak Pendeta. Jadi sebelum pulang, pas Pak Pendeta mau pulang, ya, Pak Pendeta, oh ada apa, anak muda? Apakah saya boleh tanya sesuatu? Oh silakan. Memang kami semua kesini ingin menguatkan kamu, katanya gitu ya. Pak Pendeta, kenapa hari ini Pak Pendeta mengunjungi saya dan membawa sekuntum bunga mawar yang layu? Pemuda itu bertanya seperti itu. Lalu hamba Tuhan ini menjawab demikian. Anak muda, apakah kamu ingat beberapa tahun yang lalu, belum lama juga, Ibu Pendeta mengajak engkau pelayanan. Tapi apa jawabmu? Kamu bilang sibuk, sedang nyusun skripsi. Berapa waktu kemudian, ketika pelatih pujian, pelatih kur di gereja kita, karena pindah tempat, akhirnya resign, gak ada yang melatih kur di gereja kita. Ibu Pendeta jumpai kamu lagi. Karena kamu punya bakat untuk melatih kur, bisa menyanyi. Tapi apa jawabmu? Kamu bilang, kamu baru mulai bekerja, meniti karir, jadi sibuk. Ada beberapa kesempatan Tuhan membuka kesempatan engkau untuk melayani, tapi kamu bilang selalu tidak bisa. Anak muda, ketika sekarang engkau sudah sakit, ibarat bunga itu kamu seperti bunga mawar yang sudah layu. Baru kamu ingin melayani. Apakah Tuhan yang besar itu hanya pantas diberi bunga mawar yang layu? Kenapa tidak kita beri yang segar? Pendeta itu menjawab demikian. Anak muda ini tertegun. Tapi pendeta itu katakan, ketika masih ada kesempatan, kapanpun itu, layanilah dia. Saudara, ketika saya mendengar ilustrasi itu, saya sangat, Tuhan ampuni saya. Bukankah kita kadang-kadang memberi kepada Tuhan itu ketika atau hal-hal yang paling minim? Tidak memberikan sekutum anggrek atau sekutum bunga mawar yang segar, tapi yang layu, bukan?
Hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita tahu keinginan Tuhan, kita itu ingin kita melayani. Tuhan kita itu ingin kita melayani. Jangan nunggu sampai mawar itu layu baru engkau berikan kepada Tuhan. Berikanlah ketika segar. Artinya berikanlah sekarang, bukan besok, bukan nanti tahun depan, bukan, sekarang. Saudara, tulisan ini saya muat lagi di sini. Saya memberikan satu katakan garansi atau apa ya? Ini satu kebenaran bahwa menyesal hanya dialami oleh orang-orang yang berteriak minta keselamatan kepada Tuhan, tetapi tidak pernah berbuat apa-apa baginya. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin kita mengambil waktu sejenak. Kita mengingat salah satu contoh dalam kebenaran firman, seorang wanita yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari hasil tabungannya dia belikan minyak yang harganya cukup mahal. Dia tuangkan di kaki Yesus. Bahkan murid Yesus, salah seorang murid Yesus sendiri mencela, "Kenapa kamu pemborosan?" Tapi sungguh Tuhan Yesus meneguhkan wanita ini. Wanita ini sudah memberi yang terbaik. Saudara, tidak ada kata pemborosan ketika engkau berikan kepada Tuhan. Tidak ada kata sayang ketika engkau berikan kepada Tuhan. Dia Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Dia layak menerima yang terbaik. Dia layak menerima yang paling bagus. Dia layak menerima mawar yang segar, bukan yang layu dan sisa. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Tuhan, kami ingin seperti ini. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Katakan bersama-sama, sampai akhirku menutup mata Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara, mari ambil waktu sebentar. Coba lihat di dalam hidupmu selama ini. Hari ini firman Tuhan berkata, kita ini ciptaan, buatan Allah yang diperlengkapi, dipersiapkan untuk perbuatan baik. Allah ingin kita melakukannya.
Allah ingin kita melayani Dia. Apa yang sudah engkau berikan kepadanya? Seberapa banyak waktu engkau berikan kepadanya? Seberapa banyak tenaga engkau berikan kepadanya? Seberapa talenta yang Tuhan berikan kepadamu engkau pakai kembali untuk memuliakan Dia? Seberapa banyak materi yang Tuhan percayakan kepadamu yang engkau pakai juga untuk memuliakan Dia? Apakah engkau orang yang seperti pemuda itu yang menunda, dan menunda? Biarkan kita belajar seperti wanita ini. Dia mengambil satu keputusan yang tepat. Dia memberikan yang paling baik kepada Tuhan. Sekalipun kanan kiri mencemoohnya, tapi Tuhan memujinya. Bapa di surga, lihatlah setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami mengerti salah satu keinginan-Mu dan tujuan-Mu menciptakan kami, supaya kami melayani Engkau. Tuhan, pakai kami dalam segala keberadaan kami. Pakai saya dalam segala keberadaan saya, saya bisa melayani Engkau dengan maksimal. Pakai teman-teman saya jemaat gereja GMI Jakarta Pusat ini untuk melayani Engkau dengan maksimal. Kami rindu apa yang Tuhan berikan kepada kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan. Luruskan pemahaman kami yang salah. Koreksi setiap tindakan kami yang salah dan luruskanlah juga. Kami rindu. Kami ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar itu. Kami tidak mau membuat alasan dalam hidup kami. Dan kami tidak ingin menyesal. Kami ingin melayani Engkau. Saudara, biarkan menjadi satu doa kita. Pujian ini kembali kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Dan biarkan ini menjadi keluar dari hati kita. Tuhan, saya ingin seperti wanita yang mengurapi Tuhan itu. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik banget. Katakan sekali lagi, seperti wanita, lebih sungguh lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ya Tuhan, kami ingin setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, amin, ku tetap setia
menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia.